semuanya, perkenalkan, nama aku Valisa Nurin Aryana selaku perwakilan dari kelompok 7-10-4. Ini merupakan tugas fisika kami, yaitu hari ini kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai miniatur lampu taman tenaga surya. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Farina Syakila, aku dari kelompok 7. Di sini aku akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Yang pertama, alatnya ada solder, lem tembak, kuas, gunting, tang, alat tulis. Dan bahannya ada solar panel, papan uji, baterai, modul pengatur, LDR, lampu LED, resistor, kabel, kardus, cat, tusuk sate, karton, lakban, aluminium foil, dan yang terakhir ada lem tembak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egi Zahran dari kelas 10-4 kelompok 7. Nah, energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang tidak ada habisnya dan ramah lingkungan. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya, yaitu yang bisa disebut solar cell. Panel surya bekerja berdasarkan efek fotovoltaik, yaitu proses di mana cahaya matahari atau yang disebut bisa foton mengenai permukaan sel surya, menyebabkan elektron di dalam bahan silikonnya bergerak. Nah, pergerakan elektron tersebut menghasilkan arus listrik yang searah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang aku bakalan ngejelasin prosedur kerja kami ya. Nah, di sini tuh kita ngebagi tugas. Sebagian tuh fokus buat ngerjain rangkaian elektronikanya, tapi sebagian lagi kita bikin rumahnya. Nah, pertama-tama tuh kita sebenarnya bikin rangkaian elektronikanya dulu buat memastiin ukuran rumahnya itu nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, kalau masuk ke rangkaian elektronikanya, berarti di sini yang banyak kerja Abius sama Yazid. Di sini pertama-tama mereka masang dulu di papan ujinya, di mana dipasang kayak modul controller gitu, LDR, resistor, segala macam komponen-komponen. Terus kita juga nyoba masangin lampu LED di situ bakal nyala atau enggak. Dan alhamdulillah sih nyala, jadi berarti percobaannya sukses. Nah, di situ aku sama Farina udah tahu nih ukuran rangkaian elektronikanya itu sebesar apa. Karena emang kita mau taruh rangkaian elektronikanya di dalam rumah biar nggak kesannya berantakan. Jadi rumahnya pun harus menyesuaikan. Makanya kalau ukurannya udah pas, kita udah bisa langsung lanjut bikin rumahnya. Jadi pertama-tama motong-motong kardusnya dulu. Terus habis itu kita cat, kita pasang-pasang sampai akhirnya jadi juga. Habis udah jadi semua bagian-bagiannya, tentu kita gabungin dong. Kita gabungin sama rangkaian elektronikanya, kita taruh di atas kardus. Terus habis itu kita taruh rumahnya juga di atas rangkaian elektronikanya. Nah, di situ rumahnya tuh bisa kita copot pasang. Kenapa? Biar kalau misalkan nanti kita bisa copot pasang baterainya. Jadi kalau misalkan mau maju atau presentasi atau apa, jadi baterainya tuh nggak kepake sebelum-sebelumnya, tinggal pas lagi momen itu aja gitu, bisa kita colokin terus kita nyalain dan akhirnya bisa berfungsi lagi. Mungkin itu saja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran Nabiu dari kelompok 7-10-4. Saya akan membacakan temuan dari hasil kelompok kami. Kami ada 5 temuan. Yang pertama, semakin terang cahaya, listrik yang dihasilkan semakin besar. Tentunya dong, kan solar panel itu dapat listrik atau menghasilkan output listrik itu dari cahaya. Kenapa dia malam nggak bisa menghasilkan listrik? Ya karena nggak ada cahaya juga kan. Nah, yang kedua, semakin banyak solar panel, semakin besar listrik yang dihasilkan. Kami melakukan riset, kalau satu solar panel itu bisa menghasilkan sekitar 5 volt. Jadi kalau ada 2 solar panel kan bisa jadi 10 volt dan seterusnya tuh. Nah, yang ketiga, semakin besar kapasitas baterai, semakin besar listrik yang bisa disimpan. Tentunya dong, fungsi baterai tersendiri aja udah buat nyimpan listrik. Jadi kalau kita punya baterainya lebih banyak, tentunya kita bisa dapat menyimpan listrik yang lebih banyak. Yang keempat, pemilihan komponen mempengaruhi listrik yang digunakan. Lampu bisa nyala lebih terang ataupun lebih redup. Karena dari listrik itu tuh bisa diambil oleh beberapa komponen lain yang menyebabkan saat listrik tersebut sampai ke lampunya itu
kapasitasnya udah dapet yang dikit banget karena udah kemakan sama hambatan-hambatan sebelumnya. Nah, yang kelima, ada LDR bisa digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis. Namanya juga LDR, fungsinya tuh udah buat ngasih hambatan biar dia mati. Dia tuh bisa, fungsi LDR itu tuh pada saat lampu dinyalakan itu bisa ngasih hambatan, jadi listriknya itu bisa mati. Pada saat udah gelap, hambatannya tuh udah hilang, jadi udah nggak ada deh. Makasih.